Amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semuanya. Halo. Oras. Oras. Dan jua-jua. Jua-jua. Yakobu. Ya, Bapak Ibu dan saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ini adalah kali pertama saya menyampaikan firman Tuhan di sini. Perkenalkan, nama saya Marini Sani Sormin. Ya, saya punya satu suami, yaitu Bapak Pendeta Dr. Jimmy Siregar, dan kami dikaruniai anak oleh Tuhan 3 orang, dan kami membawa mereka semua di sini. Saya adalah menantunya Ibu Mirna yang paling bungsu. Ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan ketika Bapak Gembala menghubungi saya agak lama memberikan jawaban. Tapi ternyata Bapak Gembala mendoakannya dan jemaat di sini juga, sehingga hadirlah saya di sini. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di sini, dan saya melayani di STTOI sebagai dosen pembantu ketua bidang 3, yaitu kemahasiswaan dan pelayanan. Jadi Bapak Ibu, gereja-gereja yang meminta kepada lembaga STTOI untuk tenaga pelayan ataupun ikatan dinas bisa menghubungi bagian bukan 3, sehingga kita terus bekerja sama dengan gereja ini untuk membangun jemaat Tuhan semakin bertambah-tambah, tidak hanya bertambah secara kuantitas ya, tetapi secara kualitas Bapak Ibu. Nah, sekianlah ya perkenalan kita ya. Hari ini kita mau membaca firman Tuhan dengan tema kebahagiaan yang sejati. Mari kita membuka di dalam kitab Pengkhotbah 5. Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemudian dilanjutkan Pengkhotbah 6 ayat yang ke-12. Kita akan membaca secara bergantian Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan membaca di ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan saudara semua silakan di ayat yang genap. Kita mulai membacanya. Kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. ada kemalangan yang menyedihkan ketika di bawah matahari. Kekayaan disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah mencari angin? Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. setiap orang Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Kita lanjut di dalam pasal 6 ayat yang ke-12 bersama kita baca Bapak Ibu.
Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja yang terkenal dengan bijaksana. Itulah Raja Salomo. Ketika kita boleh membaca tulisan-tulisan di dalam kitab ini, kita melihat begitu banyak kandungan hikmat di situ. Apa itu hikmat? Hikmat itu yang bisa dimiliki oleh orang dan dia melakukan setiap keputusan tidak pernah salah. Ya, itu bahasa sederhananya lah itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang yang berhasil dalam hidupnya mungkin minim kegagalan, mungkin orang biasa itu 50 kegagalan, harus mencoba dulu baru dia tahu berhasil ya. Tetapi ada orang yang tidak gagal langsung berhasil ya. Ibaratnya itu tidak mesti kita bertato dulu baru kita katakan bahwa tato itu sakit ya. Tidak mesti kita katakan dulu inilah perjalanan yang panjang sebelum ban mobil kita ataupun ban motor kita pecah, baru kita sadar, oh ternyata aku ini sudah melakukan perjalanan jauh. Nah, jadi minim kegagalan dan mengambil keputusan dengan tepat, itulah yang berhikmat. Nah, di dalam perjanjian baru, hikmat manusia dengan hikmat Allah berbeda. Makanya kita sebagai orang Kristen tidak ada henti-hentinya kita untuk terus belajar firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang akan dilatih, diajar oleh Allah untuk mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Tidak ada satupun yang kita kerjakan di dunia ini kalau bukan dimulai dari Allah. Amin. Segala sesuatu diprakarsai oleh Allah, termasuk perkawinan, termasuk pernikahan. Itulah sudut pandang orang yang percaya. Nah, hari ini Bapak Ibu dan saudara terkasih, kenapa tema ini harus kita pelajari dengan benar? Karena kita hidup di tengah dunia yang materialistik, Bapak Ibu. Semua orang ya memiliki standar keberhasilan itu dilihat daripada uang. Jadi uang itu yang membuat dia ada kuasa. Nah, pertanyaannya, jikalau anak Tuhan berada di dalam lingkaran yang seperti itu, apakah anak Tuhan ini bisa tetap terus kuat? Banyak sikut sana, sikut sini, kasus-kasus korupsi, nepotisme, kolusi, semuanya itu adalah ujung-ujungnya uang. Kenapa? Karena orang memiliki standar kebahagiaan itu uang. Tapi ketika pengkhotbah menyampaikan tulisan ini membuat kita kaget, Bapak Ibu dan saudara kasih. Karena dikatakan kesia-siaan kekayaan. Untuk apa orang bekerja? Untuk uang. Terus uangnya kalau udah dapat untuk apa? Untuk anak cucu. Terus kalau anak cucunya sudah dapat uang bagaimana? Ya diteruskan lagi kepada generasi-generasi berikutnya. Seterusnya seperti itu. Kemudian akhirnya dia bilang, lihat nih anak-anakku, cucu-cucuku, kalau aku tidak kerja, kalau aku nggak berusaha, kalau aku nggak mengumpulkan, nggak mungkin kita punya rumah yang besar seperti ini, nggak mungkin kita punya usaha yang besar seperti ini. Wah, mulai semua manusia terlepas daripada apapun agamanya suka menyombongkan diri gara-gara uang. Tuhan tentu tidak mau umat yang mengaku bahwa Tuhannya itu Allah
Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyombongkan diri. Tetapi harus melihat bahwa sumber daripada kekayaan yang kita miliki itu adalah Tuhan. Jadi dalam kebenaran firman Tuhan ini, ya, jemaat tidak lagi untuk berfokus kepada kebahagiaan karena uang, kepada materi, tetapi fokus kebahagiaan itu hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebahagiaan itu ada dua jenisnya, Bapak Ibu. Yang pertama, senang, ya, happiness bahasa Inggrisnya, happiness. Ya. Jadi kalau senang itu ibaratnya itu dari luar ke dalam tubuh kita, ke dalam diri kita. Ya, kalau senang, contoh anak kami yang SD, kelas 5 SD itu senang sekali kalau pegang HP. Ya, dia nonton yang lucu-lucu begitu. Terus dia tunjukin ke saya, "Mak, ini lucu." Begitu ya. Saya bilang, "Di mana lucunya?" Gitu. Mungkin ibu-ibu ya pernah pengalaman seperti saya gitu ya. Dia ketawa terus ya. Wah, ini anak nggak tahu ya. Mungkin mamanya banyak pikiran gitu mungkin ya. Itu pergi ke bapakmu, tunjukin mama senang. Anak bawa HP, "Papa lucu." Duh, pergi sama mamamu gitu ya. Jadi lempar-lempar kiri kanan ya. Anaknya bingung. Aduh, aku dari awalnya senang jadi bingung gitu ya. Nah, kita orang dewasa juga kadang ya senang juga ketika menonton film-film ya, sinetron ya. Bapak-bapak mungkin menonton sepak bola itu senang. Kenapa? Karena ada medianya dari luar ke dalam. Ya, kita senang. Nah, tetapi ada golongan yang kedua, Bapak Ibu dan saudara kasih. Apa itu? Sukacita. Bahasa Inggrisnya adalah joyful. Nah, sukacita ini berasalnya dari dalam keluar. Nah, orang yang sukacita dicatat di dalam firman Tuhan adalah orang yang memastikan dirinya sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Ya. Jadi semua orang bisa senang, tetapi belum tentu sukacita. Ya. Jadi sukacita ini itu diproduksi oleh Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Nah, kita berharap ketika kita memiliki sukacita dalam situasi dan kondisi apapun, kita tidak akan terpengaruh dengan hal yang ada di luar kita. Tetapi kita bisa tetap fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang memproduksi sukacita itu adalah Roh Kudus, oknum ataupun pribadi ketiga dari Allah kita. Jikalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu ada di dalam dirinya, Bapak Ibu. Dan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya itu tidak akan pernah keluar lagi. Dia akan selalu ada, melekat di dalam hati orang itu sampai dia mati. Roh Kudus itulah yang terus mengalir, terus ada dari dalam keluar. Sehingga ketika terjadi kedukaan, ya, dia tetap sabar, dia tetap kuat. Ketika dia mendengar berita-berita buruk, dia tetap kuat, dia tidak panik, tetapi tetap melihat kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu lebih banyak mengalami mana ini? Senang atau sukacita? Ya, itu saja indikatornya Bapak Ibu, petunjuknya itu saja. Kalau kita masih banyak mengalami senang, ya, suka begitu ya, senang, berarti ya kita membaca firman Tuhan itu ngantuk, Bapak Ibu. Ya. Kita lebih suka menonton TV dan begadang. Ya. Tetapi kalau kita memiliki sukacita, maka kita tahu, oh, pagi saya saat teduh,
saya berdoa, saya baca Alkitab, karena itu sumber sukacita. Ya, jadi sukacita itu bersifat di luar ya. Nah, kemudian yang senang itu bersuka di luar, dan sukacita itu ada di dalam hati kita. Karena diproduksi oleh siapa? Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih, ketika Raja Salomo menuliskan ini, dia katakan bahwa kesia-siaan kekayaan. Kenapa? Ya, kenapa begitu? Di satu sisi, uang dapat membuat orang bisa mencukupkan kebutuhan hidupnya. Ya. Semua bisa dipakai kalau kita ada uang. Semua bisa dibeli kalau kita ada uang. Tetapi di dalam ayatnya, ya, yang ke-9 itu adalah dampak orang kalau dia terus-menerus mencintai uang. Apa itu? Di ayat ke-9, ia tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Orang akan tetap terus ingin mencari lebih. Sudah jabatan ini, ingin jabatan itu. Ya. Nah, kemudian di satu sisi lagi kita melihat di dalam ayat yang ke-10, uang dapat membuat banyak orang mengambil keuntungan dari pemiliknya. Nah, keuntungan yang dimiliki itu dipakai untuk dihabiskannya. Hari ini dia bergaji segini, kemudian bulan depan gaji yang 1 bulan sebelumnya udah habis. Gak pandai menabung, royal, berfoya-foya, karena setiap bulan ada gaji, ya udah dihabiskan saja. Bahkan ada orang yang kerja capek-capekan gitu ya, tapi tidak ada hasilnya. Justru uang yang dia dapatkan untuk membeli obat tidur, karena dia nggak bisa tidur, cari uang nggak bisa tidur. Ya. Nah, itu dampak orang yang mencintai uang, Bapak Ibu dan Saudara. Di ayat yang ke-11 kita perhatikan lagi, uang memberikan efek negatif kepada pemiliknya. Misalnya ya, dia tidak nyenyak tidur. Di ayat yang ke-11, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Kemudian di ayat yang ke-12, ya, di sisi lain, uang juga membawa celaka bagi pemiliknya. Uang membawa celaka bagi pemiliknya. Nah, kemudian di ayat 13 juga dikatakan uang itu bersifat fana karena mudah lenyap, sehingga sulit untuk diwariskan kepada anaknya. Bisa dihitung pakai jari, Bapak Ibu dan saudara terkasih, kalau orang tua punya banyak warisan dan anaknya tidak berantem. Pasti orang tuanya ketika sudah pergi meninggalkan dunia ini, anak-anaknya sulit untuk bersatu gara-gara warisan. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi di ayat 14, bagaimana uang tidak dapat dibawa mati. Ya. Uang tidak dapat dibawa sampai mati gitu ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi bagaimana di ayat yang ke-15, itulah kemalangan yang paling menyedihkan. Seakan-akan dia pikir dia beruntung, tetapi dia seolah-olah menjaring angin. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa ya, ketika orang mendapatkan uang, dia rasa itu adalah pengorbanan, ya, tetapi ternyata ketika dia mendapatkan itu, terjadilah kegelapan, kesedihan, kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Jadi orang yang mengumpulkan uang tidak sebanding dengan apa yang dia harapkan. Berarti kalau orang punya banyak uang berarti banyak masalah. Karena masalah itu definisinya adalah sesuatu yang kita harapkan sebenarnya itu terjadi, ternyata di lapangan bukan itu yang terjadi.
Itulah masalah Bapak Ibu dan terkasih. Ya. Nah, jadi apakah salah bekerja dan mendapatkan uang? Ya. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi bagaimana ketika kita mengumpulkan uang itu? Apakah kita mengumpulkannya itu di dalam kebenaran firman Tuhan? Orang pencuri pun, orang yang melakukan korupsi pun kaya, tetapi itu tidak diberkati Tuhan. Tetapi kalau orang mencari uang, bekerja dengan sesuatu yang benar, walaupun sedikit dia dapatkan per bulan, tetapi dia mendapatkannya itu dengan benar, sesuai dengan terang firman Tuhan, maka itulah yang diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, orang terus mencari kebahagiaan, ya, karena dia pikir dengan punya uang berarti sama dengan dia bahagia. Nah, hal yang pertama itu, dengan kita mempelajari firman Tuhan, artinya kebahagiaan tidak ditentukan dengan uang. Amin. Ya. Kebahagiaan tidak bisa ditentukan dengan uang. Raja Salomo sendiri menyampaikan itu di dalam firman Tuhan. Raja Salomo sebagai orang yang kaya raya, tetapi dia berani untuk mengatakan itu, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati kalau bukan karena uang? Ya. Nah, di sini dikatakan orang yang memiliki kebahagiaan sejati, dia harus mendapatkannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Karena apapun yang kita miliki itu adalah karunia Allah. Di dalam ayat yang ke-18 dan 19 Bapak Ibu, ya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Apakah sampai sejauh ini Bapak Ibu dan saudara semua, ketika Anda mendapatkan uang, saya tidak katakan uangnya harus banyak, tetapi apakah ketika Anda mendapatkan uang, Anda menyadari bahwa itu adalah karunia Allah? Ketika kita mendapatkan uang sampai pada titik bahwa ini adalah karunia Allah, maka Anda sudah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Hal yang kedua Bapak Ibu, uang itu tidak bernilai kekal. Terus apa yang bernilai kekal? Untuk apa kita mencari sesuatu yang tidak bernilai kekal, Bapak Ibu dan saudara terkasih? Capek-capek kita bekerja dari pagi sampai malam, tinggalkan istri, anak-anak, mungkin meninggalkan suami dan anak-anak, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang tidak kekal alias yang binasa. Ya. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mulai dari hari ini kita mulai berkomitmen di hadapan Tuhan, bahwa yang kita cari sekarang, yang harus kita temukan adalah sesuatu yang bersifat kekal. Apa itu sesuatu yang bersifat kekal? Mari kita membaca di dalam Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Di situ dikatakan bahwa apakah itu yang bersifat kekal? Ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi Yohanes menuliskan bahwa
sesuatu yang bersifat kekal itu adalah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan membuat kita untuk melihat bahwa hidup ini begitu bermakna. Ya. Hidup ini begitu bermakna, Bapak Ibu dan Saudara kasih. Ya. Tidak mesti kita sakit dulu ya. Kita sakit dulu karena kita bekerja keras ya. Baru kita sadar bahwa ternyata apa yang ku cari itu tidak kekal. Akhirnya kita tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Iya, kalau orang tua bisa menyampaikan pesan kepada anak-anaknya, anak-anakku, sekarang aku sudah tua, jadi aku peringatkan kamu, jangan mencari sesuatu hal yang bersifat tidak kekal. Sebanyak apapun pekerjaanmu, ingatlah untuk tetap beribadah dan membaca firman Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, adakah di antara kita, apakah kita sebagai orang tua ya, pernah kita memberikan nasihat seperti itu kepada anak-anak kita? Mungkin bisa dihitung pakai jari, Bapak Ibu dan Saudara. Poin yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mulai berkomitmen untuk mencari sesuatu yang bersifat kekal dan tidak binasa. Itulah roti hidup itu. Itulah firman Tuhan itu. Sehingga ketika firman Tuhan itu berada di dalam hati kita, maka kita akan tetap terus kuat. Kita akan tetap terus sehat. Dan kita akan tetap terus fokus kepada Kristus. Karena kita tahu kehidupan kita bukan didasarkan oleh apa yang kita dapatkan di dunia ini, tetapi didasarkan oleh karunia Allah, kebaikan Allah semata-mata. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika orang sudah memahami akan hal itu, sehingga terjadilah di dalam ayat yang ke-12, pasal 6 ayatnya yang ke-12 tadi ya. Pasal 6 ayat yang ke-12. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia? Yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang terjadi di bawah matahari sesudah dia? Nah, di sini kita perhatikan bahwa penulis kitab Pengkhotbah katakan hidup ini singkat. Bicara tentang kematian tidak hanya tentang faktor umur. Orang yang sakit berpuluh-puluh tahun bisa sembuh. Orang yang sehat, kuat, berolahraga, senam dan lain sebagainya tiba-tiba bisa mati. Jadi bukan karena umur, tetapi kenapa? Karena makna hidupnya. Waktu ini begitu singkat, Bapak Ibu dan Saudara. Kita memilih ya, ada pilihan di depan kita. Apakah kita mau hidup senang, ataukah kita ingin hidup sukacita? Dan senang sukacita itu adalah bagian daripada kebahagiaan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, saya melayani banyak ibu-ibu ya, yang namanya transformasi group. Di sini mungkin ada anggota TG ya, transformasi group ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke ya, ada TG-nya yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Dr. Mirnawati. Karena Ibu sedang kondisi dalam pemulihan, sehingga saya dikasih tugas untuk terus mengawasi pertumbuhan ibu-ibu TG ya. Kemudian suatu saat ada seorang ibu bersaksi kepada saya. Dia bilang, Bu Marini, hari ini aku sukacita. Sukacita atau senang, Bu? Saya bilang begitu ya. Sukacita. Terus datang temennya gini ya, gara-gara ada Bu Marini ya makanya kau bilang sukacita. Tadi pagi
alpukatmu, kau ambil semua 5 karung tapi nggak terjual habisnya, gitu ya kan? Nggak ada yang beli alpukatmu tadi pagi, sampai hujan-hujanan kau ambil alpukatmu. Jangan-jangan haha olan hata gitu ya kan, kata temennya ini ya kan. Dia bilang, enggak, aku suka cita karena bukan gara-gara alpukat ini. Lumayan kan Bu, 1 kilo misalnya alpukat 30.000, ini banyak berpuluh kilo alpukat ini. Walaupun nggak laku, nggak apa-apa lah, biarlah di situ. Itulah namanya alam. Kadang alam ini membuat kita jadi sedih. Banyak pun panenku, tapi nggak bisa dijual, percuma juga. Tapi aku suka cita karena hari ini Tuhan memberkatiku. Banyak uang Ibu? Enggak. Sukacita itu karena Roh Kudus ada di dalam diriku. Wow, saya bilang luar biasa ya. Ibu-ibu TG itu ya bisa membedakan antara senang dengan sukacita. Sehingga apapun yang dia alami, tidak laku pun alpukatnya, ya, walaupun dia harus berhujan-hujanan mengambil hasil panennya, dia tetap sukacita. Dan itu terjadi di dalam hidupnya. Sehingga dari kesaksian ibu itu kita bisa dikuatkan, ibu ya. Tuh Bapak di sini ya, bisa dikuatkan bahwa memang yang memproduksi sukacita itu adalah Roh Kudus. Rugi sekali Bapak Ibu dan Saudara kasih kalau kita sampai pada saat ini kita belum memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Karena Roh Kudus itulah yang bisa memproduksi sukacita di dalam diri kita. Kunci orang menerima Roh Kudus berarti dia percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat yang sudah ada di dalam hatinya. Sehingga ketika dia terus-menerus mencari dan akhirnya dia menemukan situasi dan kondisi yang berat itu tidak membuat dia untuk bersedih, tetapi tetap membuat dia bersukacita. Itulah kebahagiaan yang sejati Bapak Ibu dan Saudara kasih. Ya, kebahagiaan yang tidak ternilai harganya, tidak bisa ditukar dengan apapun. Ya. Dan membuat kita untuk selalu melihat kepada kuasa Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus melihat bahwa setiap apa yang kita miliki di dunia ini, itu semua karena karunia Allah. Itu semua karena pemberian Allah. Tidak ada satupun karena usaha dan kekuatan kita sendiri. Amin. Ya, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Hal yang berikutnya tadi, yang pertama tadi, bagaimana sesuatu yang tidak binasa itu adalah firman Tuhan. Kemudian hal yang kedua, pekerjaan apa yang membuat kita tidak sia-sia? Kita bisa membuka di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Mungkin ada pertanyaan, Bu, bagaimana caranya untuk mengumpulkan kekayaan rohani itu? Ya, kita mungkin ahli di dalam mengumpulkan kekayaan duniawi, ya, dengan bekerja sungguh-sungguh, ya. Orang yang bekerja hendaklah dia makan, ya. Orang yang mengumpulkan hendaklah dia banyak kekayaan, ya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita tahu bagaimana caranya kita mengumpulkan harta rohani kita. Dan setiap apa yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang tidak sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, ya. Saya akan membacanya untuk kita semuanya. Satu Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Jadi hal yang kedua adalah pekerjaan yang tidak sia-sia itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ya. Bersekutu dengan Tuhan. Berdoa. Ada suatu buku yang berjudul Terlalu Sibuk Justru Berdoa. Ya. Buku ini saya senang membacanya sebelum saya masuk dalam pernikahan ya. Karena kalau sudah menikah kan tidak hanya memikirkan sendiri, tapi sudah suami, anak-anak, keluarga seperti itu ya. Saya tahu bahwa pasti akan sibuk ketika sudah menjadi suatu keluarga. Jangan-jangan nanti ya kalau sibuk jadi nggak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Melayani semangat, tetapi bersekutu dengan Tuhan, nah ini yang nggak ada waktu lagi gitu ya. Ini menjadi suatu tantangan sebenarnya untuk para hamba Tuhan semua, Bapak Ibu dan Saudara kasih ya. Semangat di dalam beraktivitas, tetapi HPDT lemah. Ya, itu pernah terjadi dalam diri saya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, banyak hal-hal yang Tuhan ingatkan sehingga harus tetap selalu HPDT, harus tetap selalu hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Karena itu adalah pekerjaan yang tidak sia-sia. Nah, jadi ketika kita melayani Tuhan, ya, ketika kita ke gereja pada hari ini, Bapak Ibu, ya, saya bersyukur banyak sekali jemaat ya, sampai di belakang begitu ya, bergereja walaupun mungkin di sini pengusaha semua begitu ya, tapi tetap memprioritaskan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah yang tidak sia-sia. Amin. Jangan melakukan sesuatu hal yang bersifat sia-sia, Bapak Ibu. Korupsi itu sia-sia, Bapak Ibu. Ya. Mencuri itu sia-sia. Mendapatkan sesuatu yang tidak halal itu sia-sia. Jadi yang tidak sia-sia apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu itu berada di dalam kebenaran firman Tuhan, itulah yang tidak sia-sia. Bagaimana caranya bahwa apa yang kita lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan itu tidak sia-sia? Kita selalu bersumber kepada firman Allah. Kita harus selalu rajin membaca Alkitab. Kalau Bapak Ibu tidak bisa lagi untuk membaca Alkitab, kita bisa mendengar Alkitab audio. Ketika naik kereta di ladang ya, kita bisa pakai head speaker untuk mendengarkan firman Tuhan secara audio, suara. Jadi tidak ada alasan ketika ditanya, apakah sudah selesai membaca Alkitab? Aduh, aku tidak tahu, kitab Yunus aja mungkin itu di perjanjian baru kali ya, kitab Yunus ya. Kemudian Maleaki itu mungkin sama itu Wahyu di perjanjian baru juga. Jadi sekarang sudah canggih. Kita harus terus-menerus membaca firman Tuhan. Karena firman itulah sesuatu yang tidak sia-sia. Kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita tidak boleh hanya bertumbuh secara umur, secara badan, berkembang ke kiri dan ke kanan. Tetapi iman kita kecil. Gak bisa, Bapak Ibu. Kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Apapun masalahnya, kita harus tetap setia. Semakin kita sibuk, semakin justru harus lebih banyak berdoa. Amin. Amin. Semakin sibuk, harus semakin justru banyak berdoa. Semakin Bapak Ibu sibuk tidak banyak berdoa, maka Bapak Ibu akan mengalami kekeringan rohani. Akan mudah tersinggung, akan mudah marah, ya. Anda sudah bekerja keras, tetapi dibuang uang dengan percuma, ya. Judi online, ya, ataupun ya segala sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, itu Tuhan tidak berkenan. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
ketika kita boleh membaca firman Tuhan ini, ya, kita mendapatkan berkat Tuhan. Ya. Kita boleh belajar bagaimana kekayaan yang kita miliki haruslah dengan cara Tuhan dan bukan dengan usaha kita sendiri. Ya. Kita harus terus melakukan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang kita dapatkan, jikalau itu bukan karena berkenanan Tuhan, maka itu akan sia-sia. Ya. Jadi apa berkat yang kita bisa terima hari ini, Bapak Ibu? Hal yang pertama adalah ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, ya, di dalam pengkhotbah ini, hal yang pertama, ya, ini, mari kita mencari firman Tuhan. Kita menemukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah harta yang kekal dan tidak akan binasa. Ketika kita mendapatkan itu, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Diawali terlebih dahulu dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, sehingga sukacita itu keluar, boleh terpancar lewat hidup kita dan bisa dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang. Kita membawa keharuman Kristus di mana saja. Dan kita tahu bahwa dunia yang gelap ini membutuhkan terang Kristus, membutuhkan anak-anak Tuhan yang bisa menjadi garam dan terang. Hal yang kedua, jangan terlena dengan kenikmatan dunia, Bapak Ibu. Ya, jangan terlena, karena kenikmatan dunia ini tidak bernilai kekal. Tetapi yang bernilai kekal adalah bersekutu di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Dari sejak kecil kita membawa anak-anak kita untuk belajar firman Tuhan. Ya, saya bersyukur, ya, ada persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum perempuan, ya, semuanya aktif. Dan biarlah keaktifan kita ini menjadi keaktifan yang bernilai kekal, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Ya, tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi memang kita bermakna di dalamnya. Ada nilai kekekalan di situ untuk kita lakukan. Kenapa kita semakin semangat untuk beribadah kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Setiap orang yang didapati oleh Tuhan tetap setia beribadah kepada Dia, maka Dia akan berkenan atas hamba Tuhan itu. Ya. Mari kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk melakukan dua hal tadi. Ya. Miliki kebahagiaan sejati di dalam Kristus Yesus, dan selalulah setia bersekutu kepada Tuhan. Karena dengan bersekutu kepada Tuhan, itu adalah pekerjaan yang tidak sia-sia. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya ketika kami di tengah dunia ini, kami bisa menemukan, kami bisa memiliki kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati itu adalah produk daripada Allah di dalam hidup kami. Tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Walaupun terkadang banyak penderitaan, kesulitan, pergumulan kami hadapi di dunia ini, ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kami, maka kami tidak akan pernah lemah, bahkan jatuh, tetapi kami akan kuat berdiri kembali, ya Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang terjadi, yang dialami oleh anak-anak Tuhan, itu atas seizin-Mu Tuhan. Engkau izinkan kami mengalami begitu banyak pergumulan, supaya kami boleh melihat bahwa Allah berdaulat, Allah berkuasa atas hidup manusia. Terima kasih Bapa. Dan mampukan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini
untuk mengejar sesuatu yang tidak sia-sia, mencari terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kami, kepada mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, sangat terbatas sekali, tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus akan memeteraikan itu di dalam hati mereka, sehingga firman Tuhan yang sudah diberitakan itu menjadi benih yang kuat, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan akhirnya jemaat-Mu bisa menjadi saksi di tengah masyarakat yang ada di sekitar daerah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Bapa untuk kebahagiaan sejati yang Engkau berikan bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.